Baiklah, kita mulai ceritanya. Lionel Messi secara luas dianggap sebagai penerus Diego Maradona yang ikonik. Tetapi sebelum si kutu atau mencapai ketenaran elit, ada playmaker Argentina lain yang disamakan dengan sang legenda. Seorang gelandang kreatif nomor 10 klasik yang bakat dan kecerdasannya telah mengangkatnya ke dalam perbincangan sebagai salah satu playmaker terbaik di generasinya. Dialah Juan Román Riquelme. Seperti Maradona, keluarga Riquelme hidup dalam kemiskinan. Ia tumbuh dalam kondisi serba kekurangan sebagai anak tertua dari seorang anggota geng lokal di antara 10 bersaudara. Kecintaan terhadap sepak bola di Argentina bukanlah hal yang langka. Dan Riquelme mulai bermain di tim lokal serta dengan cepat dikenali sebagai talenta langka oleh tim muda Argentinos Juniors. Pada tahun 92, ia menandatangani kontrak dengan klub tersebut pada usia 14 tahun. Melihat visi dan kemampuannya, ia ditempatkan sebagai gelandang tengah, posisi di mana ia berkembang pesat. Riquelme kemudian dipantau oleh Boca Juniors dan River Plate, dua klub terbesar di Argentina. Pada tahun 95, dia pun direkrut oleh tim muda Boca dengan biaya $800.000 Amerika. Pada usia 18 tahun, Riquelme melakukan debut liga bersama tim utama Boca dalam kemenangan 2-0 atas Unión de Santa Fe. Dalam waktu 2 minggu setelah debutnya, ia mencetak gol senior pertamanya sebagai bagian dari kemenangan besar 6 gol pada hari itu. Perbandingan dengan Diego mulai muncul secara bertahap karena posisinya sebagai gelandang serang. Meskipun perbandingan ini terasa membanggakan, orang-orang dengan cepat menyadari bahwa kesamaan tersebut terlalu sederhana. Kekuatan alami Riquelme dan tampaknya terhadap permainan jelas berbeda. Jika Diego dapat mempercepat tempo permainan dengan dribble khasnya yang cepat, Riquelme justru sebaliknya. Dia mampu memperlambat tempo permainan. Ia tidak cepat maupun energik, tetapi ia berkembang saat menguasai bola. Dan pada puncaknya mampu sepenuhnya mengendalikan tempo pertandingan. Pelatih Boca saat itu, Carlos Bilardo, kemudian digantikan oleh Héctor Vieira. Dan setelah kembalinya Maradona ke Boca, Riquelme kehilangan tempatnya di tim utama. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk mendapat panggilan dari timnas Argentina di musim panas. Setelah keterlibatannya dalam kejuaraan pemain muda Amerika Selatan dan Piala Dunia FIFA kategori muda, Daniel Passarella memasukkannya ke dalam skuad utama. Dan dia menjalani debut melawan Kolombia di pertandingan kualifikasi terakhir mereka untuk Piala Dunia. Pada musim berikutnya, setelah kembali gagal meraih gelar, Héctor Vieira digantikan oleh Carlos Bianchi. Di bawah Bianchi, Riquelme dipercaya untuk memimpin tim bersama pemain sayap Guillermo Celoto dan penyerang tengah Martin Palermo. Ia membentuk lini serang yang sangat kuat, yang membuat mereka menjadi penantang serius. Setelah 8 tahun, Boca Juniors akhirnya meraih gelar dengan cara yang luar biasa, memenangkan kejuaraan Apertura tanpa kalah satu pertandingan pun. Sejak saat itu, performa mereka terus meningkat saat memasuki Copa Libertadores, turnamen yang belum pernah mereka ikuti selama 6 tahun. Dan mereka juga memenangkan Clausura. Mereka mempertahankan rekor tak terkalahkan hingga total 40 pertandingan, sebuah pencapaian bersejarah bagi klub. Riquelme menjadi bintang tim tersebut, bermain dalam 47 pertandingan dan mencetak 10 gol. Ia juga masuk dalam tim terbaik Amerika Selatan untuk pertama kalinya, membawanya kembali tampil bersama Argentina, kali ini untuk kualifikasi Olimpiade, mencetak 1 gol dalam 3 pertandingan. Namun, setelah kalah dari Uruguay, Brasil, dan Chile, mereka gagal lolos ke Olimpiade di musim panas. Tapi Riquelme tampil brilian sepanjang Copa Libertadores, memberikan 1 assist dan mencetak 3 gol, sambil mengatur jalannya permainan, terutama melawan River Plate di babak perempat final. Setelah kalah 2-1 pada bulan Mei, di mana Riquelme mencetak satu-satunya gol hiburan, pemain berusia 22 tahun itu tampil gemilang untuk menginspirasi Boca Juniors meraih kemenangan telak 3-0. Ia mencetak gol dari penalti dan menunjukkan seluruh atribut terbaiknya untuk mengalahkan dan mempermalukan Los Millonarios. Di final, mereka menjadi juara setelah mengalahkan Palmeiras melalui adu penalti. Performa konsisten mereka membawa gelar Apertura yang menjadi gelar Liga ke-25 Boca Juniors. Berkat kesuksesan di Copa Libertadores, Boca dipertemukan dengan juara Eropa Real Madrid di Piala Intercontinental. Dan sekarang tidak ada yang memandang remeh mereka lagi. Los Blancos saat itu baru saja memecahkan rekor transfer dunia dengan mendatangkan pemenang Ballon d'Or Luis Figo, yang memulai proyek Galacticos mereka.
Secara mengejutkan, juara Eropa itu sudah tertinggal 2-0 dalam waktu 10 menit pertama setelah umpan panjang sejauh 30 meter dari Riquelme menemukan Martin Palermo untuk mencetak 2 gol cepat. Roberto Carlos membalas dengan luar biasa 6 menit kemudian lewat tendangan setengah voli yang tidak terbendung. Dan tekanan pun meningkat bagi Boca. Namun malam itu menjadi malam spesial bagi Riquelme saat ia mengontrol lini tengah melawan tim kelas dunia, memberikan salah satu penampilan terbaiknya dan mempertahankan keunggulan timnya. Tim Argentina tersebut keluar sebagai pemenang, membawa Riquelme meraih kejayaan di level internasional dan menarik perhatian elit sepak bola Eropa. Kesuksesan ini jelas meningkatkan kepercayaan diri Riquelme, karena ia kembali menunjukkan performa kepemimpinan di semifinal Copa Libertadores melawan Palmeiras, dengan 1 assist dan 1 gol dalam 2 leg pertandingan. Dari sini, tim Meksiko Cruz Azul menunggu Boca Juniors di final. Namun mereka tidak mampu menghentikan Boca Juniors meraih gelar Copa kedua secara beruntun. Meskipun tidak ada gelar domestik yang mereka raih pada tahun 2001, Riquelme menerima banyak penghargaan individu atas penampilannya di lapangan, termasuk terpilih sebagai pemain terbaik Copa Libertadores dan pemain terbaik Amerika Selatan tahun ini. Kejayaan tambahan bagi Boca terhenti oleh Bayern Munich, yang melalui sundulan dari situasi sepak pojok di babak perpanjangan waktu membawa mereka memenangkan Piala Interkontinental. Pertandingan tersebut terkenal kontroversial karena dugaan wasit asal Denmark itu berat sebelah, setelah memberikan beberapa keputusan aneh yang membantu tim Jerman itu meraih kemenangan. Memasuki musim berikutnya, Carlos Bianchi meninggalkan klub akibat perselisihan dengan sang presiden. Setelah kepergiannya, tim Argentina tersebut kesulitan mengulang performa musim-musim sebelumnya. Sementara Riquelme juga memiliki konflik dengan pihak manajemen. Pemain berusia 23 tahun itu meminta kenaikan gaji kepada presiden, namun tidak berhasil. Ia memprotes hal tersebut dalam pertarungan klausura melawan River Plate. Setelah mencetak gol dari penalti rebound, ia menatap ke arah tribun presiden dan secara terbuka menunjukkan ketidakpuasannya terhadap dewan klub. Namun hal ini tidak membawa hasil dalam negosiasi. Dan pada musim panas, Barcelona datang dengan tawaran sebesar 10 juta euro. Didorong oleh fakta bahwa adiknya mengalami kasus penculikan yang berujung pada uang penebusan sebesar 160.000 dolar. Sang gelandang menjauh dari tanah kelahirannya dan menerima tawaran untuk bergabung dengan Barcelona. Namun sayangnya, di sana dia tidak disambut dengan tangan terbuka. Riquelme didatangkan atas permintaan dewan klub, bukan pilihan dari pelatih mereka, Louis van Gaal, yang mengklaim bahwa Roman adalah pembelian orang dalam dan berjanji akan memainkannya sebagai winger. Bermain di luar posisinya, bakatnya teredam dan kelemahannya semakin terlihat. Membutuhkan kecepatan untuk melewati bek sayap La Liga, dan diberi sedikit waktu untuk menguasai bola untuk menunjukkan kemampuannya. Performanya menurun, kepercayaan diri merosot, dan ia pun dicatangkan. Sementara tim asuhan Van Gaal kesulitan tampil meyakinkan. Kekalahan besar setelah tahun baru dari Valencia dan Celta Vigo membuat pelatih asal Belanda itu kehilangan pekerjaannya. Namun pemain Amerika Selatan itu tetap berada di bangku cadangan dan jarang menjadi starter hingga akhir musim. Barcelona mengakhiri musim secara mengecewakan di posisi ke-6. Gagal lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak kompetisi tersebut berdiri. 3 gol Liga dari 30 pertandingan membuat Roman tidak puas. Dan setelah klub merekrut winger cepat dan penuh skill bernama Ronaldinho, ia dipaksa keluar dari Catalonia sebelum musim berakhir. Villarreal menyambutnya dengan status pinjaman 2 tahun. Di mana Riquelme berkembang pesat karena diberi kebebasan bermain di posisi terbaiknya sebagai playmaker. Ia bisa mengandalkan Marcos Senna untuk memutus serangan di lini tengah, sambil menghemat energinya untuk menyerang. Kemitraan yang kuat antara pemain Argentina tersebut dan penyerang baru Villarreal, Diego Forlán, membuat lawan takut. Dan para fans jatuh cinta pada duet ini setelah kemenangan telak 3-0 atas Barcelona. Penampilan luar biasa Roman melawan klub induknya membuatnya meraih penghargaan pemain paling kreatif dari Marca dan nominasi FIFA World Player of the Year di tahun 2005. Secara impresif, ia mencetak rekor pribadi 16 gol dalam 35 pertandingan, membantu Villarreal meraih posisi liga terbaik sepanjang sejarah mereka. Manuel Pellegrini melakukan segala cara untuk mempertahankan playmaker Argentina tersebut, yang di bawah asuhannya telah menjelma menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Pada bulan Juni, setelah sempat tersisih dari skuad Argentina, ia bergabung dengan timnas ke Jerman untuk Piala Konfederasi. Di bawah pelatih tim muda sebelumnya Jose Pekerman. Di fase grup,
Pemain nomor 8 itu langsung bersinar, mencetak penalti melawan Tunisia dan Australia, sebelum menambah 1 gol lagi dalam hasil imbang 2-2 melawan Jerman. Argentina kemudian menghadapi Meksiko di babak gugur pertama, yang berakhir imbang 1-1 hingga 120 menit. Lalu dilanjutkan adu penalti. Riquelme melanjutkan tren positifnya dengan mencetak penalti pertama Argentina, menginspirasi kemenangan 6-5 untuk Albiceleste. Brasil telah mengalahkan Jerman di semifinal lainnya, sehingga mempertemukan dua rival terbesar Amerika Selatan di partai final. Namun serangan menakutkan Brasil tak terbendung, dan dalam 20 menit pertama, para penyerang muda mereka sudah menghancurkan pertahanan lawan. Keunggulan mereka bertambah meski ada gol hiburan dari Pablo Aimar, dan Brasil menutup pertandingan untuk meraih gelar Piala Konfederasi kedua mereka. Secara individu, Riquelme menjadi pemain paling menonjol bagi Argentina dan menerima Silver Ball dari FIFA sebagai pemain terbaik kedua di turnamen. Dengan hati hancur, ia kembali ke Spanyol dan memulai musim penuh dinamika bersama Yellow Submarine. Meskipun pemain Argentina itu terus berkembang, Villarreal tidak mampu menemukan konsistensi di Liga. Tapi hal itu berbanding terbalik di kompetisi Eropa. Sebagai debutan Liga Champions, mereka melewati fase grup dengan percaya diri sebagai pemuncak grup. Sementara Manchester United dan Lille tersingkir. Mereka mengalahkan Rangers dan Inter Milan berdasarkan selisih gol di babak 16 besar dan perempat final. Riquelme mencetak gol pembuka menit ke-8 melawan tim Glasgow tersebut, dan mengejutkan tim Italia di leg kedua dengan aksi skill yang memukau. Salah satu momen paling terkenal dalam karir Riquelme terjadi di semifinal melawan Arsenal. Tim La Liga itu kalah 1-0 di London dan membutuhkan 2 gol untuk mencapai final Eropa pertama mereka. Namun pertandingan buntu selama 88 menit hingga Gaël Clichy menjatuhkan Jose Mari di kotak penalti. Riquelme maju untuk menjaga harapan Villarreal. Namun harapan mereka pupus ketika Jens Lehmann menggagalkan penalti tersebut sebelum wasit meniup peluit panjang yang memastikan The Gunners lolos ke final. Riquelme berjalan meninggalkan lapangan dengan penuh kekecewaan. Di Liga, Villarreal kembali ke realita dengan finish di posisi ke-7 di akhir musim. Roman menjalani musim yang kuat sebagai top skor klub dengan 12 gol di Liga sebelum berangkat ke Jerman untuk Piala Dunia. Tepat 20 tahun setelah terakhir kali mengangkat trofi tersebut. Tim asuhan Jose Pekerman masuk ke grup neraka bersama Belanda, Pantai Gading, serta Serbia dan Montenegro. Riquelme menjadi pusat permainan Argentina setelah tampil impresif di Spanyol dan diberi nomor punggung 10 sebagai pemain paling kreatif. Hal ini terlihat saat melawan Pantai Gading, ketika ia membelah pertahanan lawan untuk memberi asis kepada Javier Saviola dalam kemenangan 2-1. Argentina menghancurkan Serbia dengan skor 6-0, dengan Riquelme sebagai otak permainan dalam salah satu gol terindah turnamen dan dinobatkan sebagai man of the match. Albiceleste lolos sebagai juara grup tanpa kekalahan dan menghadapi Meksiko di babak 16 besar. Pada ulang tahunnya yang ke-28, Riquelme membalas gol awal Meksiko dengan umpan silang kepada Hernan Crespo yang mencetak gol ketiganya di turnamen. Di babak tambahan waktu, Maxi Rodriguez mencetak gol kemenangan spektakuler. Di perempat final, tim tuan rumah Jerman tertinggal lebih dulu melalui sundulan Roberto Ayala dari sepak pojok Riquelme. Namun secara mengejutkan, Riquelme digantikan Cambiaso saat Pekerman mencoba mempertahankan keunggulan. Keputusan ini menjadi bumerang. Pengalaman Jerman akhirnya membuahkan hasil ketika Miroslav Klose menyamakan kedudukan. Tidak ada gol tambahan hingga adu penalti, di mana Argentina kalah setelah gagal mengeksekusi 2 dari 4 penalti mereka. Keputusan pelatih terbukti fatal, karena penendang penalti terbaik mereka justru berada di bangku cadangan. Jerman memastikan tempat di semifinal dan menambah penderitaan Riquelme dalam musim yang penuh dengan nyaris berhasil. Meski begitu, pemain nomor 10 itu tampil luar biasa dan membuka mata dunia terhadap bakat elitnya. Namun, kembalinya ke Spanyol tidak seindah sebelumnya. Hanya bermain 13 kali dalam 6 bulan. Terjerat konflik dengan otoritas, akibat meminta libur lebih banyak yang dianggap bermasalah oleh presiden klub. Setelah dicatangkan oleh Manuel Pellegrini, Riquelme enggan berdamai dan kembali ke Boca Junior sebagai pemain pinjaman pada sisa musim. Kepulangannya datang di waktu yang tepat. Dalam 11 pertandingan Copa Libertadores, ia mencetak 8 gol dan 5 assist, termasuk 3 gol melawan Gremio di partai final. Kemenangan agregat 5-0 membawa Boca meraih gelar Libertadores ke-6 dan lolos ke Piala Dunia antar klub FIFA. Riquelme dinobatkan sebagai man of the match di kedua final dan juga pemain terbaik turnamen. Semuanya dalam 5 bulan setelah kepulangannya. Di Copa America, ia mencetak 2 gol kemenangan melawan Kolombia,
termasuk gol sundulan langka dan tendangan bebas indah. Ia kembali mencetak 2 gol melawan Peru. Dan gol kelimanya tercipta saat Argentina mengalahkan Meksiko 3-0 di semifinal. Seperti final 2005, Brasil kembali menjadi lawan mereka. Namun Brasil terlalu kuat dan menang 3-0. Dengan 5 gol, Riquelme menjadi pencetak gol terbanyak kedua turnamen dan pemain paling menonjol bagi Argentina. Kesuksesan instan membuat Riquelme memilih bertahan. Dan Direktur Boca Juniors berhasil mengamankan transfer permanennya senilai 15 juta euro. Dalam 2 tahun berikutnya, ia mencatat 33 kontribusi gol. Meski sempat berselisih dengan rekan setim Julio Cáceres yang meragukan sikapnya. Sebagai bukti loyalitas, Riquelme mencetak tendangan bebas menit ke-91 untuk menyamakan skor melawan Arsenal de Sarandi dan membawa timnya menang 5-3, sekaligus meraih Recopa Sudamericana. Dia juga menunjukkan kesetiaannya pada 2009 saat klub mengalami kesulitan finansial dengan menawarkan bermain 1 musim penuh tanpa gaji. Pada masa ini, ia juga memimpin Argentina meraih medali emas Olimpiade kedua secara beruntun. Namun semuanya memburuk bersama tim nasional ketika pelatih sekaligus mantan rekan setimnya, Diego Maradona, berselisih secara terbuka dengan mantan kapten tersebut, yang mendorong Riquelme mengumumkan pensiun dari tim nasional. Ia melewatkan Piala Dunia 2010 di mana Argentina tersingkir di perempat final. Setelah sempat mempertimbangkan kembali saat Alejandro Sabella menggantikan Maradona, ia tidak pernah lagi bermain untuk Albiceleste. Pada tahun-tahun terakhir karirnya, ia mengukuhkan warisannya sebagai pemain terbaik sepanjang sejarah klub, membawa tim meraih Apertura dan Copa Argentina hanya setahun kemudian. Kini berusia 34 tahun, ia berpikir bahwa sudah waktunya meninggalkan Boca Juniors karena merasa sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan. Pada akhir 2012, rumor transfer bermunculan. Dikaitkan dengan MLS dan Liga Australia, tawaran serius datang dari tim asal Brasil Palmeiras. Namun ia menegaskan bahwa minatnya untuk bermain sudah memudar. Masalah finansial dari pihak klub dan tuntutan gaji tinggi dari Riquelme membuat transfer tersebut tidak pernah terrealisasi. Dia pun melakukan kepulangan romantis ke Argentinos Juniors, tempat ia memulai karir mudanya. Dan pada awal tahun 2015, Riquelme secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola. Riquelme memiliki bakat alami yang hanya bisa diimpikan banyak pemain. Namun masa singkatnya di puncak karirnya telah membuatnya kehilangan kesempatan untuk mencapai level berikutnya. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.